Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai syarat penulisan kalimat penolakan surat lamaran pekerjaan. Pertama, kalimat penolakan sebaiknya diawali dengan ucapan terima kasih atas kiriman surat lamaran, penyesalan karena belum dapat menerima, alasan penolakan, serta harapan yang membesarkan hati kepada seseorang yang ditolak lamarannya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Ungkapan penolakan lebih terasa halus jika didahului kata maaf, mohon maaf, atau dengan sangat menyesal. Hindari penggunaan kata ditolak atau tidak diterima. Ganti dengan yang konotasinya lebih halus, seperti belum dapat kami penuhi, lowongan telah terisi, kamu terlambat mengajukan lamaran, belum ada formasi yang cocok bagi Anda. Contohnya, dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih atas surat lamaran saudara tanggal 1 Maret 2021. Namun, dengan sangat menyesal, kami belum dapat memenuhi harapan saudara karena lowongan telah terisi. Itu adalah contoh dari kalimat penolakan. Berikut ada juga contohnya. Maaf, untuk saat ini kami belum bisa menerimakanmu karena posisi yang kamu inginkan sudah terisi. Itu dia contoh dari kalimat penolakan dalam surat lamaran kerja. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan tidak boleh bertele-tele. Salah satu persyaratan dalam melamar pekerjaan baik di kantor swasta maupun pemerintahan adalah mempersiapkan surat lamaran kerja yang baik dan benar. Surat lamaran kerja itu kan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Surat ini ditujukan sebagai pembuka bagi seseorang yang ingin bekerja di suatu tempat. Maka dari itu, ketika kita membuat surat lamaran kerja itu, dia akan menentukan apakah surat yang kita tulis itu layak atau tidak layak untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya, seperti wawancara, interview, atau tes psikotes. Jadi, untuk membuat surat lamaran pekerjaan ini tidak begitu sulit, namun akan membutuhkan waktu untuk menyusun rangkaian kalimat, sehingga dia bisa membentuk sebuah kalimat surat lamaran pekerjaan yang benar, sopan, dan tidak bertele-tele. Karena jika kita membuat surat lamaran pekerjaan bertele-tele, hal ini akan memberikan kesan pertama yang buruk. Jadi kalau kita membuatnya dengan baik, maka dia akan menjadi peluang kita bisa diterima di suatu perusahaan itu semakin besar. Maka hindarilah penggunaan kalimat yang bertele-tele dan langsung sampai pada tujuannya. Atau maksud kamu ingin bekerja di situ apa? Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu, jika ditulis tangan itu, dia bisa menunjukkan keseriusan kita dalam melamar kerja. Karena kita kan menulisnya satu persatu, di situ menunjukkan keseriusan kita. Kemudian, perusahaan itu lebih suka menerima surat lamaran kerja yang ditulis tangan, bukan diketik atau di print out. Karena tulisan tangan itu dalam surat lamaran kerja bisa digunakan perusahaan untuk menilai karakter sang pelamar. Jadi dengan menggunakan ilmu grafologi goresan, tulisan itu bisa menunjukkan karakter penulisnya. Dengan cara ini, pihak perusahaan sudah mengetahui seleksi awal psikologis. Kemudian, surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan lebih mengesankan dan personal atau pribadi, sehingga kesempatan kamu diterima di situ akan semakin besar. Kemudian, kohesi dalam surat lamaran pekerjaan. Kohesi itu kan merupakan hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu saling berkaitan. Berikut ini ada contohnya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat, perusahaan bapak atau ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya bermaksud untuk mengajukan diri melamar kerja di instansi yang bapak atau ibu pimpin, guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini.
Jadi, dalam contoh tersebut jelas bahwa terdapat kejelasan dan keterkaitan kalimatnya. Jadi, pelamar di situ mencantumkan informasi sumber yang dia dapatkan. Setelah itu, dia mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Selanjutnya, jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu mempunyai dua jenis. Pertama itu ada model gabungan. Model gabungan itu adalah surat lamaran pekerjaan yang menggabungkan isi surat dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum paid sang pelamar dalam satu dokumen yang sama. Jadi dalam isi surat lamaran pekerjaan itu ada daftar riwayat hidupnya. Kemudian ada dia model terpisah. Jadi kalau model terpisah, surat lamaran pekerjaan ini dia memisahkan daftar riwayat hidupnya dengan dua dokumen yang terpisah. Biasanya itu dia disajikan dalam bentuk lamaran. Jadi daftar riwayat hidupnya itu nggak masuk ke dalam isi suratnya. Selanjutnya, ini ada tugas individu yang harus kamu kerjakan. Kamu bisa mengerjakannya di dalam buku latihannya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.